dia lagi live, aku lihat lagi live, aku kasihan sama dia, sibuk, wah lagi sibuk nih, anakku nelpon mau minta jajan duit. Kalau aku telepon Pinkan lagi nyari duit live, dia takutnya keganggu. Aku carilah nomor pegawainya Pinkan yang dulu aku pernah minta tolong waktu ada acara apa gitu ya, aku Satika kirimin dong video ini yang orang banyak minta foto, taruh gue jadiin VT ya. Nomor Kak Arya mana nih, saya gitu kan, dia kirim. Nomor itu gak bisa ya, gue cari, ada Kartika nih. Kartika, aku bisa minta tolong nggak, Jihan mau jajan, ajak ke Indomaret dong gitu kan, mana rekeningmu. Aku kirim 100.000, lalu tembuslah ke Pinkan. Dia nggak suka dengan cara seperti itu. Jadi kau melangkahi aku, jangan dekat dengan pegawai aku. Aku minta tolong buat anakku. Pada saat itu di situ jadi besar masalah. Jangan pernah sentuh pegawai aku. Aku nggak tahu intinya gitu. Kalau aku mamanya, aku punya lewatin aku aja gitu. Cuman pikiran aku ke dia, aku kasihan sama dia lagi sibuk. Aku ngertiin gitu, takutnya keganggu anakku pengen sesuatu, aku mengertiin aja gitu kan, ngertiin dia gitu. Abang udah menjelaskan? Udah aku jelaskan, baru nyampe, aku baru live di lampu merah, aku sampai Brands apartemen, lalu di situ kita bertengkar besar. Aku belum napas, belum capek, udah diomong soal itu. Jadi maksud aku, jika aku ada salah, katakanlah ketika aku udah masuk rumah, aku diem, tenanginlah aku gitu kan, supaya aku napas dulu, jangan ada kata-kata yang membuat aku ini meledak gitu. Gimana sih Mas kalau kita lagi capek ditunjuk-tunjuk, dibawa, dimaki-maki begini baru nyampe lobby aja gitu kan. Maksudku jika aku salah, aku terima gitu. Kalau memang ini miskom, aku salah, aku terima. Cuman caranya biarkanlah aku ini napas di rumah, seduhin air, kopi, duduk dulu, baru kamu bilang, sayang, maaf ya, kamu jangan kayak gini, pernah kamu kayak gini, tapi jangan lagi, aku nggak suka, kamu ngomong aja sama aku nggak merasa direpotin kok, tenang aja, mungkin aku nggak akan kabur, iya, gitu, mungkin aku nggak akan kabur, pada malam itu, cuman itu masalahnya, sehingga aku udah kayaknya nggak kuat lah kayak gitu. Jadi ya udahlah, aku langsung panggil anakku, kita pulang yuk ke rumah. Kalau nggak percaya tanya aja dia, itu tentang itu masalahnya sebenarnya. Mungkin menurut dia itu aku nggak baik, menurutnya itu aku nggak menghargai dia. Tapi kan ini menurut dia itu, menurutku sepele, menurut dia besar. Jadi kita bingung di situ. Kayak ibaratnya gini, saya ada pembantu di rumah, nih baby sister atau apalah, istriku sibuk, anak mau jajan, aku telepon baby sister, tolong nih duitnya nih, ini mau jajan, beliin gitu kan. Nah itu seperti itulah gambarannya. Itu sepelenya seperti itu. Jadi kayak kok gini gitu kan. Ya kalau emang ada salah, ya nggak apa-apa, aku terima kok, aku mah terima. Malah aku nelpon lagi kedua kalinya. Ini masalahnya apa? Kau mau bener rujuk, mau balik, mau apa gitu kan? Kita selesain apa? Ya udah, dia bilang aku jahat lah. Bahkan di live juga karena anaknya bilang udah aku nggak berguna. Lantas buat apa aku kalau disebut aku nggak berguna? Dengan dia bilang di live, aku nggak ngejelekin loh, padahal dari awal aku nggak ngomong apa-apa. Tapi ketika Michelle bicara live sama maminya, dibilang mumpung udah cerai kan, buat apalah, nggak guna, cari aja yang kaya yang ini. Oh silakan. Cuman dia menanggapinya ketawa, seolah-olah kan kayak rendah banget aku di mata orang-orang. Kalau misalnya mau tingkatnya begitu kan, ya tapi kan dia nafkahi kok 300 gini-gini kan. Ya jadi seharusnya sebagai anak itu bicaranya, mau mami udah bisa, ya udahlah itu urusan mami lah, nanti juga balik lagi, urusan mami gitu kan. Kalau memang mami nggak cocok ya udah, terserah mami, aku mah gak ikut campur sebagai anak. Kan enak loh bahasanya, itu yang membuat aku sakit. Aku nggak tahu dia konten atau gimmick ngomongnya, aku nggak tahu. Cuma di posisinya kan dia bilang mumpung lagi cerai, kalau aku nggak cerai aku nggak ngomong gini, berarti kan itu dari hati. Ya kan dia bilang gitu kan anaknya. Ya udah, aku los, nggak bisa lagi, udah ini fix. Itu kalau
balik lagi ketika aku dengar rekotan orang lewat di beranda aku, kok gini kata aku, oh ya udah. Kalau menurut Bang Adam kenapa nih Isyati kok sekarang lebih banyak ikut campur gitu? Aku nggak tahu, mungkin atau aku takut salah atau gimana. Mungkin misal pengen dapat suami untuk mamanya yang jauh lebih baik dari aku, intinya yang lebih kaya, mungkin yang lebih tajir, kayak contoh kayak Bunda Maya Iwan Musri begitulah, atau bule. Dia kan pernah bilang ke mamanya bule atau apa, mungkin gitu kan. Emang dari dulu emang gak suka ya? Tapi kalau iya mungkin dari awal dia emang gak suka. Aku tahu kok, gambaran batin aku tahu anak kalau nggak suka. Walaupun kamu ketawa-ketawa di depan aku, tapi hatimu lain, aku tahu. Gitu, aku tahu kok. Cuman aku sabar aja. Bahkan dulu juga aku mau menyatukan dia, keluarga supaya tinggal bareng gitu kan, bersama-sama. Supaya misal itu kalau kemana-mana bisa aku pantau, nggak jauh dari luar. Kayak Rachel nggak jauh. Pengen aku tuh kayak ayo satu rumah bersama, makan rumukan, jangan pisah-pisah. Pengen aku gitu supaya nanti mamimu kalau keluar kemana ngamen tuh adik-adik ada yang jagain. Kan mereka kan belum ada pekerjaan yang tetap, masih dijamin sama maminya. Kalau misalkan ada endros, ada enggak, ada juga kan gitu, tetap kekurangan masih ke maminya gitu. Maksudnya